menghitung Word. Nah, ini agak berbeda ya dengan apa namanya yang ada di Excel. Oke, saya izin saya scan dulu. Bapak ini saya izin unmute karena agak bising di sini di rumah saya. Oh, oke. Oke, siap, siap, siap. Gak apa-apa. Oke ya, sudah terlihat ya. Eh, layar saya sudah terlihat ya, Mbak Reza ya. Iya Pak, sudah. Baik. Di sini saya masih menjelaskan eh, kita masih bermain di trik ya. Jadi bagaimana cara kita bermain trik di dalam penggunaan Microsoft Word ini di dalam memecahkan pekerjaan yang lebih cepat. Seperti itu. Ya. Oke, yang pertama adalah saya punya data seperti ini, Mbak. Saya coba buatkan dulu sebuah data ya, contoh. Misalnya ini adalah sebuah tabel. Tabel ini adalah misalnya tabel eh, penjualan barang misalnya, gitu ya. Kemudian di sini misalnya penjualan satu, ini ada penjualan dua, ya. Nah ini kalau misalnya saya mau tambahkan lagi kolom sampingnya, saya gunakan pakai di sini layout, saya tambahkan di sini, gitu ya. Penjualan. Kalau terlalu cepat, saya diingetin ya Mbak Risa ya, Pak, jangan terlalu cepat gitu ya, diingetin Oke ya. Pak. Oke Pak. Nah, di sini saya mau coba misalnya sepatu, misalnya. Kemudian di sini saya gunakan misalnya t-shirt. Yang terakhir misalnya adalah sweater. Ya. Nah, di sini saya menggunakan misalnya penjualan yang sepatu itu, yang pertama itu adalah misalnya 70.000. Ya. Kemudian t-shirt misalnya eh, saya bikin misalnya 50.000. Ya. Sweater misalnya 150.000. Ya. Nah, yang ini misalnya yang kedua adalah 75.000. Misal kemudian 5.500, misalnya 200. Ya. Penjualan ketiga, saya bikin misalnya di sini 85.000. Ya, ini misalnya menjadi 90.000 apa? 75.000, tetap di 250. Ya. Nah, kemudian saya akan hitung nih, ya, akan menghitung dari masing-masing ini, ya, di penjualan satu dari tiga produk ini saya mau jual, saya mau hitung. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, di sini saya coba masukkan, ya, di insert, gitu ya. Saya coba masukkan, sudah. Nah, di sini saya masukkan field, ya. Kemudian saya gunakan di sini ada formula, gitu ya. Maka di sini ada sama dengan sum above, artinya dia akan menghitung dari angka yang ada di atas ini, baris di atasnya, gitu ya. Kemudian nomor formatnya saya kosongkan saja, ya. Fungsinya juga saya kosongkan. Misalnya saya formatnya itu saya kasih kosongkan aja udah nggak apa-apa gitu. Saya coba seperti ini. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Totalnya adalah 270.000, gitu ya. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita menghitung apa namanya tabel yang ada di Word sama tabel yang meskipun dia di Word tapi menggunakan pakai fungsinya Excel itu sangat berbeda. Kalau kita menghitung pakai fungsinya tabel yang ada di Excel ini, maka kita akan mudah gitu. Ya. Oke, saya coba bandingkan juga dengan yang ada di tabel Excel gitu. Contoh. Ya, sama-sama ini
Misalnya nomor, kemudian nama barang, ya, penjualan satu, penjualan dua, penjualan tiga, ya. Nah ini coba saya coba copy, saya coba copy dulu deh ini supaya lebih cepat. Saya lihat nih. Ya. Nah, saya pengen hitung. Kalau ini kan enak ya. Kalau ini kan tinggal sama aja, tinggal gini ya. Sum, gitu ya. Nilainya sama ya. Gitu. Cuma kalau bedanya kalau misalnya di Excel kan bisa langsung disorot nih, ya. Gini kan. Tapi di Word itu meskipun dia bisa menghitung, tapi tidak sehebat seperti yang di Excel, gitu ya. Tetap aja dia harus satu persatu, satu satu hitungan nih, gitu ya. Jadi kita tetap hitungnya satu-satu. Gitu. Cuman bagaimana cara menghitungnya sudah pasti, ya. Fungsinya itu ada di menu insert, kemudian ada di quick parts, ya. Kemudian masukkan field, gitu ya. Nanti gunakan pakai formula, gitu. Dengan klik OK, sama jumlahnya. Ini juga sama, ya. Part, ya, field, formula. Coba Mbak Reza gunakan pakai fungsi yang sama. Ini Mbak, sebentar Mbak. Oke. Saya share screen atau nggak usah Pak? Oh, nggak usah dulu. Nanti kalau udah eh, apa namanya sudah hasilnya baru saya lihat apa share screen-nya coba. Oke, atau ini deh share screen dulu ya supaya ini ya bisa juga lihat ya. Ya sebentar dulu. Yuk, silakan Mbak. Saya bukan co-host ya? Oh, belum di ini ya? Sebentar, Belum. sebentar. Budi Kohas ya. Oke, silakan Mbak. Sudah muncul? Oke. Nggak muncul Pak di situ. Oke, udah. Ya, silakan. Ini tambah lagi apa ya? Apanya nih? Tiga ya? Tiga Eh, penjual? 3 ya. Di draw draw gitu boleh nggak Pak? Nah, Kira-kira. boleh, silakan. Cuma kalau di draw itu kan dia harus itu dulu ya, narik garis ya. Tapi kalau tadi layout coba lebih cepat Oh, mana? gitu. Ya, Boleh. masuk ke layout. Bukan layout itu, layoutnya yang layout table tools tuh Mbak. Iya, Nah, kan lebih cepat itu kan ya. Nah, iya. nah itu kalau misalnya nanti nambahkan lagi, misalnya ke bawah Mbak, tekan tengah aja tombol apa namanya di keyboard tuh ada tab namanya Mbak. Tab gitu ya. Oh, oke. Kebetulan sekali. Angkanya bebas ya. Ini Tab aja tab. Nah, ada tab ya. Oke.
Kalau yang number format itu fungsinya buat apa ya, Pak, kira-kira? Jadi nomor format itu biasanya apa namanya? Kan biasanya ada di dalamnya, bahkan kalau misalnya begitu ada yang namanya desimal gitu kan ya. Jadi Oh, iya. tuh, atau persentase gitu. Oke. Udah paham ya? Ya, Pak. Jadi bagaimana ketika kita misalnya tadi ya menghitung cepat dan sebagainya seperti itu menggunakan pakai eh, Microsoft Word. Jadi silakan nanti ketika sudah bekerja mau pakai opsi yang mana nih gitu ya ketika kita menghitung sebuah tabel ya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ya, yang ini coba saya pause dulu. Oke, selanjutnya ya saya akan coba juga memanfaatkan yang lain. Ini tabel sudah gitu ya. Saya coba manfaat. Ini saya coba hapus dulu ya. Dulu. Atau apa gini juga. Karena gini, saya akan menggunakan pakai manfaat yang lain nih, ya kan? Kita sering ya diminta misalnya contoh begini, kita sering membuat sebuah dokumen nih misalnya, ya. Misalnya membuat sebuah dokumen tersebut, misalnya dia berisi tentang ada yang namanya struktur organisasi gitu ya, ada ya. Nah selama ini kan barangkali orang-orang yang sudah-sudah itu biasanya bikinnya kan secara manual nih, Bagannya ya, Pak. ya kan diagramnya gitu ya. Iya. Nah itu kita kalau saya jangan gitu, jangan jangan pakai apa manual gitu. Jadi misalnya begini, saya mau bikin nih ya struktur organisasi sebuah perusahaan nih misalnya, ya kan misalnya di sini ada direktur, ya direktur, kemudian ada wakil direktur, ya kemudian di sini ada manajer manajer keuangan, ya kemudian lagi di sini ada manajer SDM, kemudian lagi manajer misalnya eh, produktivitas misalnya. Ya, kemudian di sini ada staff, ya, di manajer keuangan dia punya staff misalnya itu. Ya, ada staff lagi di sini staff, ya staff satu sama dia punya staff dua, gitu ya. SDM juga sama, ya di SDM juga sama, ya. Kemudian ini juga sama dia punya staff juga. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram ini ya dari sebuah teks ini menjadi sebuah diagram gitu ya, gitu. Maka langkah yang pertama adalah ya saya pengen bahwa wakil direktur itu di bawah direktur kan begitu ya diagramnya, ya. Nanti yang lainnya itu di bawahnya manajer keuangan, apa di bawahnya para wakil direktur seperti itu. Maka yang saya lakukan pertama adalah saya letakkan kursor saya di sini, ya kemudian di keyboard itu ada yang namanya tab seperti itu. Kemudian manajer keuangan juga sama, ya dia di bawah naungan apa wakil direktur. Saya klik tabnya dua kali, satu, dua. Nah, staf ini ya itu di bawahnya manajer keuangan. Ya, saya ketik berarti apa? Saya tab tiga kali, satu, dua, tiga, misalnya seperti itu. Ini juga satu, dua, tiga. Oke, ini sama ya. Tuh. Ini saya atur dulu sebelum saya bikin. Ya, oke. Nah, jadi saya coba blok. Ya, saya coba blok. Ya, kita gunakan pakai yang namanya Smart Art. Ya, Smart Art ini adalah membantu kita ketika kita membuat sebuah apa diagram yang cepat ya seperti itu. Saya pilih sini hierarki. Ya, saya pilih di sini kemudian bebas mau
diagramnya seperti apa, saya pilih yang ini dulu deh. Ya, apa yang terjadi? Ya, sorry. Sorry ya. Maksudnya, set, smart art, tetapi, kan seperti ini nih, jadinya nih, gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin seperti ini contohnya, direktur, ya. Jadi di text pen-nya itu bisa kita apa kita masukkan seperti ini gitu. Kemudian sini saya di bawahnya ada wakil direktur lagi, wakil, ya. Kemudian di sini ya karena dia manajer ya, sekali lagi di sini manajer, nah, gitu ya. Ada lagi manajer, apa? Manajer, ini keuangan ya, keuangan, ini SDM, ya. Kemudian ada lagi manajer produktivitas, ya. Nanti di sini saya masukin di sini adalah staff satu, staff dua, sama staff satu, staff dua, ya. Staff satu, staff, gitu ya. Nah, nanti ya setelah ini kita juga bisa nih melakukan modifikasi ya. Jadi dengan adanya Smart Art ini ya kita bisa memodifikasi misal satu dari bentuk dari diagramnya, contoh misalnya dari sisi warna bisa kita pilih ini ya seperti itu. Kemudian ya misalnya kita ganti rubah menjadi seperti ini juga bisa gitu ya. Tergantung kebutuhan kita mau seperti apa nih gitu ya. Oke. Pun demikian juga sama, tabel juga sama, tabel pun juga bisa kita modifikasi, tabel seperti ini ya. Jadi ketika kita klik sebuah tabelnya, juga bisa kita klik di sini tabel desainnya, yang kita pilih misalnya, ya kita mau pilih yang mana. Jadi pastikan ketika kita buat sebuah laporan, buatlah laporan yang menarik ya, dari sebuah gambar atau apa sebagainya. Oke. Ya sekarang silakan Mbak Reza dibuat, silakan. Saya langsung ke smart card aja berarti ya, Pak? Boleh. Nih, kayak gini bisa Pak? Atau di yang staffnya di tab lagi gitu ya? Boleh. Ketek mana tuh? Oh nggak apa-apa ada gitu. Tapi kalau kayak gini bener kan ya Pak? Masih bisa Ya benar, di betul.
Kalau yang tabel tadi gimana Pak? Maaf Pak. Klik tabelnya, Tabel. kemudian di situ ada desain, desain, Oh, desin, desin loh. oke. Jadi tabel tools itu ada desain. Ini ketutup ini lagi. Itu tuh, terus ya, terus ada tabel tools, kemudian ada desain tuh. Itu kan ada, terus ya itu, oke. Nah, klik itu tabel stylenya, dipilih. Tuh ada tanda scroll ke bawah. Nah, pilih mana mau dipilih. Nah, gitu ya. Oh iya. Oke. Oke ya. Oke, sekarang bisa nggak kalau misalnya kita atur nih si apa layout tabelnya juga misalnya, ya kan? Misalnya ya, ketika kita geser seperti ini kan gini ya, ketika kita mau geser nih, ya, kita bisa geser supaya dia posisinya proporsional nih, ya. Kita bisa geser di sini, ya, di sini tuh ada gesernya sini, ya, atau seperti ini, ya. Kemudian saya seperti ini. Nah, ini kalau saya gini akan otomatis ya, gitu. Nah, ini supaya dia proporsional juga, ya, atau misalnya begini, ya. Saya mau atur ketinggian dari sebuah kolomnya tuh. Ya, sebuah kolomnya, sebuah barisnya nih. Ya, saya klik tabelnya di sini kan ya. Kan ketika saya klik sini udah pasti nih yang terpilih. Maka muncul sini tabel toolsnya. Ya, saya klik di layout. Ya. Nah, kita atur nih, ya. Kita atur ketinggiannya, ya. Jadi tabel apa namanya? Kok barisnya itu kita atur ketinggiannya, ya. Yang seperti ini. Nah, bagaimana posisi dia supaya dia ada di tengah? Ya, maka kita blok, ya. Di sini ada alignment, ya alignment. Ini untuk mengatur bahwa dia nanti posisinya ada di apa? Di paling kiri, tapi ke atas. Ini ada di paling kiri, tapi di apa namanya di tengah-tengah. Ada paling kiri, paling bawah. Nah, saya pengen dia posisi tengah-tengah di sini, ya benar-benar tengah-tengah banget tuh, ya seperti di sini. Ya ada alignment center, perataan, gitu. Ya. Kemudian juga bisa nggak ini diatur juga? Bisa, di blok aja semuanya. Di blok, diatur. Ya. Nah, bagaimana cara ngatur seperti ini supaya dia juga profesional? Sama, ya kita atur misalnya di sini, ya yang ini yang angka kita atur posisi di sini. Jadi ketika dokumen itu rapi, ya. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan ini, ya kolom ini dengan kolom ini? Oke. Tinggal di blok, ya klik kanan, di sini ada merger, ya kan? Total jumlah, itu. Ya, ya. Coba Mbak Resa, silakan coba. Oke. Bisa ya? Ini di merge, merge. Nggak ada ya Pak, mau digabungin gitu.
klik kanan. Oh, ini oke oke. Nah, total jumlah. Iya, Bisa ya? iya. Oke. Nah, artinya ini kita sudah belajar nih pembuatan tabel. Sekarang bagaimana implementasi pembuatan tabel ini ya? Misalnya kita bikin sebuah apa namanya? Formulir ya. Kita akan diminta nih sama perusahaan. Tolong dong kamu buat apa namanya? Formulir bisa nggak gitu gini. Gitu ya. Oke, lihat ya. Oke, saya bikin dokumen baru nih. Saya bikin dokumen baru ya. Oke, biasakan ketika kita bekerja ya, kita juga lihat eh, jenis-jenis ukuran kertas ya, Mbak. Seperti itu. Contoh, sedang sampling. Ini ada sebuah kertas nih, Mbak. Kata nggak nih? Ada Iya. ya. Ada kertas ya. Kalau kayak begini kan berarti dia bentuknya landscape. Tapi kalau dia begini berdiri ya, maka dia bentuknya Portrait. portrait. Kalau dia berdiri ini portrait nih. Ini portrait nih ya. Kemudian kalau dia balik begini, maka dia bentuknya landscape gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu ya, biasanya jenis kertas yang dipakai di sebuah perkantoran itu ada dua jenis. Ya, hati-hati. Kalau misalnya kita diminta membuat sebuah surat ya atau sebuah dokumen ya, standarnya biasanya kita menggunakan pakai ukuran kertasnya adalah A4. Meskipun ada dua jenis kertas nih, ada A4 sama F4. Bedanya di mana gitu. Kalau A4, ini satu di sini A4 ya, itu ukuran standarnya adalah 21 kali 29,7. Ini satuannya sentimeter ya. Kalau misalnya dia satunya milimeter adalah 210 dikali 297. Ini ukuran standar kertasnya nih A4. Kalau dia kertasnya bentuknya adalah F4, maka ukurannya adalah 21 kali ya 33 ya sentimeter gitu ya. Kalau dia dibentuk apa nih, ini satunya kalau yang ini berarti milimeter ya, apa milimeter ya gitu. Kalau dia satuannya milimeter, maka ada 210 dikali 330. Jadi ya ukurannya itu lebih panjang kalau yang F4 gitu ya. Jadi kalau nanti di kantor misalnya ada, kok kertasnya lebih panjang ya, agak panjang sedikit ya, maka udah pastikan itu kertas itu pasti ukurannya adalah F4 gitu ya. Tapi kalau ukurannya agak standar standar biasa untuk sebuah surat biasanya ukurannya adalah A4 gitu ya. Oke, bagaimana cara kita melihat bahwa dokumen yang kita pakai ini ya area kerja kita ini misalnya standarnya adalah A4 dari mana? Ya, kita bisa lihat di sini adalah layout. Ya, di Pak, layout Pak, maaf, ini masih yang tabel tadi di share screen ya, belum yang new blank. belum. Oh, sorry. Masih masih yang tadi. Iya, Udah lihat, Mbak? udah, Oke. Ini ya. Ini ya, saya ulang lagi ya. Kalau iya, ukurannya dia misalnya kertasnya, kan kertas itu ada dua ya, kertas itu ya. HVS ukuran A4 sama HVS ukuran F4. A4 itu 21 kali 2 cm, apa 29,7 cm. Kalau dia satuannya itu adalah sentimeter, gitu ya. Kalau dia satuannya milimeter, maka adalah 2110 kali 297 milimeter, gitu ya. Pertanyaannya begini, Pak, kok di saya di sini satuannya inci gitu ya. Bagaimana cara ngerubah dari inci ke sentimeter atau ke milimeter? Kan begitu, ya. Maka kita bisa ngerubah nih satuan ini nih. Ya, satuan ini bisa kita rubah, ya. Maka yang kita rubah adalah sini, masuk sini file, ya. Kemudian ke more,
Ya, pilih option. Ya. Kemudian di sini saya cari misalnya display, ada ke display atau advance. Nah, saya klik di advance, ya cari yang namanya measurement. Saya cari di sini. Nah, display nih. Ya, maka yang dirubah di sini adalah ini nih, ya. Tuh, jadi kalau misalnya tadi satuannya sentimeter, kita rubah ke dalam bentuk kalau di satunya inci, ya kita mau rubah ke dalam bentuk sentimeter, maka kita klik di sini sentimeter. Atau misalnya dari inci kita mau rubah ke milimeter, maka akan kita rubah di sini. Gitu ya. Oke, jadi pilihannya adalah di advance, tadi saya ulang lagi, di file, kemudian more, pilih option, ya, kemudian klik advance. Di advance cari yang namanya display. Ini ya, dirubahnya. Kalau sudah dirubah, baru klik OK. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerubah di sini nggak bisa ya di layout. Ya, kita pengen tahu nih ukuran kertas kita ini berapa gitu. Di area kerja yang sedang kita pakai ini ukurannya berapa? Ya. Maka kita bisa lihat di sini klik layout, kemudian size. Gitu ya. Oh, ini berarti ukurannya A4. Satuannya adalah milimeter atau sentimeter. Gitu ya. Nah, dalam sebuah pekerjaan ketika kita bekerja di sebuah kantoran ya, mungkin barangkali sekali dua kali kita kesalahan sebuah penggunaan keras sih masih dimaklumi, tapi kalau sudah berkali-kali biasanya perusahaan akan melihat tuh ini orang kerjanya nggak benar nih, gitu. Jadi hindari ketika kita dalam penggunaan dokumen cek terlebih dahulu ya, supaya apa? Satu, supaya menghindari kesalahan berkali-kali dalam penggunaan kertas. Andai kan misalnya ada kesalahan, lakukan uji cobanya menggunakan kertas yang tidak terpakai. Kalau sudah fix baru, gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, kalau misalnya kita diminta misalnya membuat sebuah formulir, contoh ya, saya di sini dibikin misalnya formulir ya pendataan misalnya pegawai, gitu ya, misalnya PT Komedia Solusindo Telematika. Kita lihat di sini, ini akan ada jarak ya, ada jarak ya. Jarak ini disebut dengan paragraf nih, gitu ya. Oke, kemudian pastikan ketika kita bekerja, ya, merapikannya nanti aja kalau sudah selesai semua, ya. Tapi kerjakannya dulu, kita ketik dulu semuanya. Tapi pastikan pada saat kita bekerja, ya, baru satu kalimat atau dua kalimat itu kita simpan terlebih dahulu, ya. Kasih namanya supaya apa? Supaya ada ketika nanti misalnya suatu saat mati lampu, ya, atau misalnya kalau kita ke laptop ternyata baterainya sudah habis, kan tiba-tiba kan si komputer mati sendiri ya, seperti itu bisa kita recovery ya, bisa kita kembalikan lagi. Tapi kalau misalnya kita belum nyimpen ya, maka yang terjadi ya, apa yang sudah kita kerjakan itu akan hilang. Oke, maka selanjutnya kita coba rubah ya, file ya, cara merubahnya adalah file save as ya, kemudian simpan di mana ya, dokumen ya. Pastikan ketika kita sudah membuat sebuah dokumen itu harus ada manajemen folder ya, harus ada manajemen folder. Contoh seperti apa disebut dengan manajemen folder? Contoh ya, contoh yang disebut dengan manajemen folder adalah seperti ini nih ya, misalnya ya, dokumen gitu ya. Di sini ada data masing-masing nih ya, misalnya data-data, misalnya saya pilih data LPK. Nah, data LPK di sini dalamnya juga ada lagi nih ya, data apa lagi nih misalnya nih. Oke, contohnya adalah data-data SK misalnya. Jadi dalam satu folder ini isinya semua SK semuanya seperti itu. Supaya apa? Kalau kita misalnya membuat sebuah manajemen folder ini, fungsinya adalah memudahkan kita ketika kita mencari sebuah file.
ini sama halnya ketika kita ya menyimpan dokumen yang dicetak disimpan ke dalam box file. Kita bisa bayangkan, kita punya lemari, kemudian setelah dicetak dokumennya, arsipnya, tiba-tiba taruh saja begitu. Tapi yang terjadi apa? Ketika suatu saat kita butuh lagi mencari datanya, itu mencarinya berkali-kali, lama sekali, kan nggak efektif, ya. Nah, ini di dalam ketika kita menggunakan pakai ini, pastikan kita sudah siap nih. Siapkan nama foldernya apa, jadi nanti kalau bentuknya surat, ya terus surat semuanya. Kalau bentuknya formulir, ya semua masuk ke dalam folder formulir. Oke, sampai sini Mbak Raisa ada pertanyaan juga sebelum kita lanjutkan. Nggak bingung sih, Pak. Oke ya, masih bisa nyambung ya. Oke, kita simpan dulu nama filenya. Ya, saya simpan misalnya di sini dokumen. Ya, kemudian saya bikin di sini ya new folder. Ya, misalnya di sini adalah dokumen latihan. Ya, kemudian nama filenya itu ya namanya nama filenya ya tipe dokumennya itu adalah docx. Ya, kemudian saya klik save. Ya. Oke, selanjutnya saya akan bikin formulirnya. Ya, misalnya di sini eh, tulis departemen, Pak. Kemudian misalnya bagian ya divisi. Nah, kita pengen nih, ya kita pengen nih, ya pemberian dari sebuah apa namanya cara checklist, ya. Kita bikin data checklistnya nih, ya saya bagi nih, ya kita lihat sini, ya saya klik di sini insert, saya gunakan tabel sama, ya saya gunakan tabel, ya. Nah, tabel ini nanti tabel yang kosong ini saya gunakan untuk misalnya checklist, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah checklistnya? Ya kan ada kalau ada kotak checklist tuh, ya. Jadi maka saya akan gunakan yang namanya menu developer. Ya, coba cek punya Mbak Reza sudah ada belum tombol developer? Apa menu developer? Nggak ada, Pak. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Oke, kita lihat di sini ya. Masuk ke file, ya, kemudian more, ya, kemudian option, ya, kemudian masuk ke advance, sorry, sorry, ada di sini custom ribbon, sorry, ini ya, custom ribbon, ya, kemudian cari tuh, ada ke developer, ya, atau di sini nih, cari nih, cik, ya, nah ini ada ya, biasanya kan kalau itu kan belum di checklist nih, di checklist dulu nih, ya, di checklist, ya, kalau sudah di checklist, baru nanti di klik OK, ya, klik OK. Oke, ya silakan coba ya. Coba tampilkan menu developer ya. Di file tadi apa ya? Di mana, Pak? Ya, oke, coba share screen dulu, share screen. Nah, itu ada option. Oke. Kemudian ada di customer ribbon, oke. Lah itu ada developer ya. Checklist. Nah, klik OK. Sip, mantap. Oh, iya. Oke ya. Coba. Oke, silakan. Sekali lagi. Oke ya. Nah, kita akan gunakan fasilitas yang ada di developer ini. Ya, contoh. Ya, saya akan gunakan seperti ini. Ya, saya klik developer. Di sini ada yang namanya checkbox content control, gitu ya. Saya klik sini, klik, gitu ya.
Kemudian ini saya geser. Ya, misalnya di sini adalah divisinya, misalnya divisinya adalah konten, konten, konten kreator, ya. Ini saya bagi lagi, ya. Ini saya masukin lagi, dan space, ya. Di sini adalah spesialis eh, sosmed. Kemudian ini juga sama, tabel, ya. Bikin lagi di sini misalnya digital, ini misalnya adalah affiliate marketer, ya. Oke, kemudian ya di sini saya kasih misalnya, saya tambah lagi sini insert nomor, nama pegawai, ya. Kemudian misalnya status, nah, statusnya gitu ya. Misalnya di sini adalah kontrak, saya masukin lagi developer, ya, copy, status pegawai, gitu ya. Ini sekarang saya geser, ya, ini saya geser. Nah, di sini saya masukin lagi misalnya, ya, saya masukkan di sini layout, ya, TMT, tanggal mulai eh, kerja misalnya, tanggal mulai tugas, gitu ya. Oke, ini sekarang saya blok, merger, 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 sama merger. Oke, ini sekarang saya blok lagi di sini dia, gitu kan. Nah, ini tinggal saya, gitu ya. Oke, yang ini juga sama posisinya supaya dia rapi. Ya, yang ini juga sama posisi saya tengahkan. Ya, yang ini saya abaikan. Nah, ini saya atur di sini nih. Saya gunakan pakai hanging nih. Ya, saya katakan di sini kursor di sini klik hanging. Ya, kemudian di sini di kursornya depan di belakangnya titik. Ya, saya katakan situ. Ya pasti karena saya mau posisi dia antara titik ini dan titik rata nih. Ya, maka saya blok dulu. Saya blok. Kemudian saya atur posisi di sini. Ya, kemudian setelah itu saya klik sini tab, tab, gitu ya. Misalnya di sini adalah departemen adalah digital marketing, nah, ya. Nah ini nanti saya akan hilangkan nih, saya akan hilangkan eh, garisnya nih, bordernya. Saya klik sini, klik. Nah di sini ya di home ini
Ya, ada yang nama border, ya. Saya pilih no border, gitu ya. Nah, ya, nanti ini saya atur lagi posisinya di sini dia. Ya. Nah, ini supaya dia posisinya juga bagus dia, saya klik di sini. Ya, saya atur. Nah, ternyata ini harusnya di sini nih, dalam ini. Nah, ini yang kita blok aja nih, ya. Kita blok, kemudian di keyboard itu ada yang namanya Ctrl X. Nah, kita blok semua sini, ya, gitu ya. Nanti yang ini kita masukkan sini. Nah, kita pengen nih supaya dia hurufnya semua besar semua. Blok, ya, sama seperti ini. Masukkan sini, klik, yes. Dah, oke. Sekarang silakan dicoba sama uh, Larissa. Sebentar, saya screenshot dulu sebentar. Oke, silakan. Ini sekarang saya kirim. Ya, silakan. Saya izin sebentar ya, Mbak, ke toilet sebentar ya. Mbak Reza, saya izin sebentar ya ke toilet ya. Iya, Pak.
Tapi yang kontrak tetap itu gimana Pak tadi Pak? Maaf. Oke, tambahkan satu kolom lagi Mbak, satu kolom lagi, masuk ke itu satu kolom, bukan satu baris, satu kolom lagi. Ke layout, di layout, masuk ke layout, table tools. Apa letakkan kursornya dulu di table. Klik tabelnya dulu, klik tabelnya Mbak, klik tabelnya, klik tabelnya. Nah, layout ya. Tapi letakkan dulu kursornya Mbak situ Mbak di tulisan ya, oke, situ baru insert right. Nah, oke. Nanti setelah itu kan di ini ya, baru di merger ya. Iya, Tetap, kemudian tetap. Nah, jangan lupa masukin itu apa namanya itu? developernya. Ya, sip. Oke, gitu ya. Tinggal copy aja. Eh, Diklik aja lagi. Nah, di blok semuanya dari situ Pak, dari kata-kata tetap tuh. Letak kursor situ ya. Oke, Ctrl C, copy ya, udah copy ya. Ya, blok di situ. Nah, nah itu yang status pegawainya di itu, di merger ya. Masuk ke layout, masuk ke layout. Nah, oke. Nah, oke. Nah, klik dulu itu tabelnya, klik dulu tabelnya. Nah, klik tabelnya baru blok. Di blok semuanya itu, satu 2 3. Nah, di blok semuanya. Oke, baru di oh, mantap. oke. Nah, itu yang atas dihilangkan tuh bordernya. Ada di home tuh, ada di home. Home. Nah, paragraf ya, klik no border. Oke, nah sekarang diatur tuh departemen sama divisi titiknya supaya sama. Di blok dulu. Di blok dulu departemen sama divisi. Nah, baru letakkan situ. Klik. Nah, oke, letakkan kursornya sekarang ada di belakang titik, di tab. Nah, satu lagi. Nah, Hmm, gitu. bisa ya, Mbak? Iya, bisa Pak. Oke. Nah, selanjutnya gini, ya kan? Kan namanya coba dokumen apa formulir seperti ini kan kita harus rapi, rapi ya. Jadi nah, ini supaya saya blok juga ini supaya saya tebal lagi. Ya. Kemudian ini saya atur paragrafnya nih. Saya klik ya, saya blok atau paragraf ya. Di sini ada before sama after ya. Jadi before ya, kalau kita di sini adalah dia tanpa ada spasi. Tapi setelah apa teks di atasnya selesai ya, maka dia ada spasi sebanyak 8 ya. Nah, kita mau kosongkan dia, tidak ada spasi. Ya, kemudian ukuran spasinya itu misalnya adalah 1,5 lines. Ya, kita klik oke ya. Nah, kemudian kita pengen coba nih ya, pengen lihat nih. Ini kalau dicetak seperti apa sih gitu ya. Ya, maka kita bisa masuk, kita pengen lihat sementara ya, diklik file ya, kemudian saya coba klik print. Nah, ketika di print, cek di sini nama printer yang
tersambung ke dalam PC atau laptop kita apa nih? Dicek ya. Tanda offline ini menandakan bahwa ya tidak ada kabel yang terhubung ke dalam PC kita. Atau bisa jadi ya sudah terhubung tapi printernya belum nyala, bisa jadi. Ya, jadi kita lihat di printer kita tuh nama printernya apa nih, gitu ya. Oke, maka akan kalau bisa dicetak akan seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi nih, ini sama nih, ya. Saya mau tambahkan lagi. Nah, kalau begini nih, ya, pada saat di halaman 2, ya, ternyata ini dia nggak ada ini judulnya, ya, seperti ini nih. Ini kan ada judulnya kan ya. Ya. Iya. Saya pengen ketika dia mengganti halaman tetap ada judulnya gitu. Ini. Gitu kan? Bagaimana caranya supaya tetap ada apa tampilan judulnya? Maka saya blok di sini. Saya blok ya. Kemudian masuk ke layout ya, di layout itu ada repeat header raw. Kita cek, maka di sini sudah ada. Gitu ya. Jadi ketika kita cetak, dia akan muncul tetap ya. Ini tinggal kita copy aja ya. Kita copy ya. Oke. Nah, dokumen ini kan juga harus ada dong gitu kan. Ini kan dokumen resmi nih ya. Pasti kan dia punya punya nama dong gitu kan. Maka harus ada kop institusi atau lembaga. Gitu kan ya. Nah, kop itu biasanya ada yang namanya header dan footer gitu ya. Ada ini yang bawah itu namanya disebut dengan footer, yang atas disebut dengan header ya. Bagaimana cara kita membuat sebuah apa namanya? Kop suratnya? Contoh misalnya, saya klik di sini nih paling atas nih ya. Klik. Nah, dia akan muncul sini header ya. Nanti yang bawah juga sama namanya footer gitu ya. Maka ya di sini saya akan menggunakan pakai logo dong gitu ya. Pasti ada logonya ya begitu supaya karena ini dokumen resmi harus ada identitas dari sebuah institusi atau lembaga atau nama usahanya gitu ya. Saya masukkan nih logonya, saya masukkan di insert ya. Kemudian saya masukin logo saya misalnya gitu ya. Misalnya saya cari ya. Nah kan begini ya besar ya. Begitu, nggak apa-apa. Tinggal digeser, tarik ke atas, ya, geser lagi, tarik ke atas sampai dia yang proporsional, ya. Nah, lihat, ketika kita tarik seperti ini nggak bisa nih, tuh, nggak bisa ya, nggak bisa kita geser-geser ya. Maka supaya kalau misalnya kita masukin gambar ke area kerja di Word itu supaya dia si gambar bisa digeser-geser, ya, diklik gambarnya, klik gambar, ya, kemudian klik kanan. Di sini ada wrap text. Nah, wrap text ini adalah memposisikan gambar itu bisa berpindah kemana, ya. Di sini ada behind sama in front text. Ya, saya akan gunakan pakai di sini adalah in front text. Nah, ketika saya klik apa in front text, maka ini gambar sudah dipindah. Jadi kalau misalnya, kok gambar saya nggak bisa dipindah-pindah sih Pak? Ah, cek dulu, dia sudah di wrap text apa belum? Ya, nah ini sudah. Ya, kemudian saya masuk ke sini. Gitu ya. Nanti, ya, di sini misalnya saya kasih lagi garis nih. Nah, saya bermain garis lagi nih. Ya, saya mau ada pembatas di sini misalnya. Ya, saya masukin sini, shape, ya, klik. Nah, lihat. Ketika saya klik shape, shape-nya itu adalah shape line, ya. Shape line itu saya klik di sini, ya. Tiba-tiba ini si garis kan nggak lurus nih, ya, agak mencong ya, dia nggak proporsional nih, ya. Klik aja udah nggak apa-apa, diklik ini, ya. Kemudian lihat di sini ada namanya drawing tools, ada sub apa menunya itu shape format, ya.
kita lihat di sini size-nya. Nah, harus ini ya. Karena dia posisinya itu ke samping ya, maka posisinya itu kita bikin dia 0. Nah, dia jadi lurus gitu ya. Kemudian supaya ada penebalan, saya klik di sini shape outline. Jadi ini yang disebut dengan shape outline nih. Ya, jadi si garis itu disebut dengan outline. Oke, saya klik di sini, saya kasih penebalan gitu ya. Kalau ternyata oh ini kurang apa terlalu terlalu ini banget, terlalu panjang banget, kita kurangin lagi di sini. Gitu ya. Nah, nanti ya, ini saya kasih lagi misalnya insert ya, klik insert, saya masukkan text box ya. Maka kan seperti ini ya. Klik kanan seperti biasa tadi in front text. Ini kita kecilkan. Misalnya adalah PT Ikomedia Solusindo Telematika. Ya, tepaskan di sini ya. Nah, selanjutnya saya atur di sini formatnya itu masih di save fill ya. Saya klik no fill. No fill, kemudian dia nggak boleh ada outline-nya. Outline-nya dia saya klik nol. No outline. Gitu ya. Oke. Di sini nanti saya atur paragrafnya, saya blok paragraf ya. Seperti biasa spacingnya 0, multiple-nya adalah single. Ya, saya kasih di sini misalnya adalah the future training and technology. Teknologi ya. Saya blok lagi di sini ya. Kemudian kalau sudah selesai, diklik aja di area sini. Klik, klik. Nah, maka ini adalah misalnya kopnya. Terserah kopnya mau bentuk seperti apa, silakan ya. Nanti kalau misalnya kita kerja disesuaikan tuh ya sesuai dengan kop yang ada di perusahaan seperti apa, gitu ya. Nanti ke bawah juga sudah otomatis tuh, sudah muncul otomatis, gitu ya. Ya, silakan dicoba. Bantuan ya Pak, agak intensional. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Tenang aja. Sambil minum ya, santai, santai aja, Mbak. Iya Pak. Oke, langkah pertama masuk ke header dulu ya. Klik headernya tuh. Klik, klik di atasnya, klik aja Mbak, di atasnya Mbak. Paling atas, paling atas. Enggak. Ya, di situ. Klik, klik, klik gitu. Klik 2 kali aja Mbak. Klik, klik. Nah, itu udah muncul. Gitu caranya ya. Oke, sok masukkan misalnya logo atau gambar bebas deh. Seolah-olah tuh logo gambar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Seolah itu logo. Nah, ya ditarik, geser. Oh, langsung gitu. Geser aja dulu. Diperkecil dulu ya. Diperkecil dulu ya. Nah, terus kecil aja lagi. Terus, oke. Nah, baru di wrap tag. Ya, posisi size-nya udah 0 ya. Ya. Oke. Kasih dia penebalan itu.
Oke, masukkan nama perusahaannya. Save file-nya hilangkan. Di vertex juga nggak, Pak? Ya, boleh. Info tag ya, klik. Nah, kemudian save file-nya hilangkan. Save file itu kan berarti kan ada warna di sini sebenarnya tuh. Ya kan, kita hilangkan tuh. Save file-nya jadi no fill. No fill, no fill. Nah, kemudian apalagi tuh? Outline-nya juga sama. No outline. Klik outline. Oke. Iya, sip. Nah, udah. Iya. Udah ya. Udah, gitu aja ya, Pak ya? Ya, oke. Bisa ya? Iya, bisa. Gampang ya? Oke. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah ya, bagaimana ketika ini jangan lupa disimpan dulu ya, Pak. Jangan lupa disimpan dulu, simpan. Ya, setiap dokumen pasti simpan dulu. Udah simpan belum? Bikin satu folder namanya misalnya latihan pembuatan formulir gitu. Step as tadi ya. Ya, tapi bikin folder dulu ya, Pak. Jadi foldernya namanya ya apa kursus lah gitu, gitu. Gitu. Nanti semua file-file pelatihannya itu masuk di situ. Saya simpan dulu. Udah ya, Mbak? Iya, udah, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Ini kita simpan nih, Mbak. Ini udah simpan ya, udah simpan ya. Oke. Coba. Kalau dicetak itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, oke, kalau kita cetak di sini klik kontrol. Jadi kalau mau dicetak itu bisa di keyboard itu ada kontrol P ya kontrol. Jadi tekan bareng ya. Apa tekan dulu keyboardnya di tombol kontrol sama P gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi udah profesional tuh. Jangan sampai nanti si logonya ini malah ke atas banget itu. Nanti kepotong dianya tuh. Gitu ya. Juga sama. Tuh, ya. Nah, nanti baru setelah itu dicetak print gitu ya. Oke. Nah, kita pun juga bisa melihat, oh kertas yang dibutuhkan itu ada di sini ya, A4 ukurannya nih. Ya. Maka ketika nanti kita cetak, oh udah pasti ukurannya A4 nih. Tapi kalau misalnya ini ukurannya masih belum sesuai, disesuaikan dulu supaya apa? Tadi menghindari kesalahan, gitu ya. Oke. Iya. Sudah saya simpan sekarang, ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Saya mau bikin surat nih, gitu. Oke ya, kita bikin lagi di sini namanya file, ya. Misal, saya mau bikin surat nih, ya. Saya mau bikin surat, tapi surat berupanya berupa surat undangan nih, ya. Yang mana surat undangan ini nanti disebarkan misalnya tidak hanya pada satu orang atau satu instansi, tapi jumlahnya banyak. Bagaimana kalau misalnya kita dalam sebuah dokumen, ya kita bikin misalnya cetak dokumen surat tadi, undangan tadi, ya dikirim ya, dalam jumlah banyak, ya. Jadi kita nggak usah ngetikin namanya satu-satu, tapi kita bikin database-nya dulu, gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pakai Mailmage namanya, ya Mailmage. Oke, sekarang ya dokumen sudah buat baru, ya seperti tadi.
Yang tadi, logo tadi, saya masukkan. Karena pasti sesuatu harus ada kopinya kan ya. Nah, saya masuk ke sini, ya, saya masuk ke sini, klik, klik, saya copy. Ini saya copy, ya. Tapi ini mau saya pakai semua nih, ya. Atau misalnya, oh saya nggak mau ini lagi deh, gitu, ya. Tinggal gini, kalau misalnya dia sudah ada dalam satu apa kopi yang sama, karena saya mau bikin surat yang baru, ya, maka eh, tinggal saya ganti aja kan namanya kan ya, file, save as, ya, itu. Di sini adalah misalnya surat undangan, gitu ya, save. Betul. Maka ini sudah berubah nama filenya ada surat undangan. Yang ini nanti dokumennya kita hapus. Gitu ya, Mbak. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin undangan nih. Misalnya gini ya, nomor ya. Kemudian misalnya surat itu ada yang namanya nomor suratnya apa, kemudian perihalnya apa, ya, kemudian ada lampirannya apa tidak. Kan gitu ya. Misalnya di sini ditujukan misalnya saya bikin misalnya Cirebon ya, tanggal 31 Agustus 2023. Bisa seperti itu. Ini saya ambilkan dulu ya. Kemudian di sini saya tulis juga kepada ya kan, atau di sini deh kepada yang terhormat, ya saya kosongin dulu. Misalnya nama PT-nya apa nih sini nanti kosongin dulu di ya gimana nih misalnya di tempat ya. Jadi saya bikin dulu berantakan dulu gitu ya kan dengan hormat ya berdasarkan hasil musyawarah ini ya, rapat anggota pemegang saham tanggal misalnya 18 Agustus ketiga, maka melalui surat ini kami mengundang, ya ini saya pasang dulu ya titik-titik ini, titik ya, mengundang misalnya sini, Bapak, Ibu, pimpinan, kita closing dulu untuk dapat hadir dalam acara, nah, acara apa misalnya, acara misalnya pembagian hasil keuntungan pemegang saham. Adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada, ya, maksudnya dulu hari, tanggal, ya, kemudian waktu, kemudian tempatnya di mana. Besar harapan Bapak, Ibu, pimpinan, dapat hadir pada acara tersebut. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih ya. Salam hormat ya. Misalnya di sini adalah presiden direktur ya, apa namanya misalnya Bejo. Nah,
ya. Oke, sekarang kita atur nih, kita rapikan ya, kita rapikan dulu nih. Oke, ini saya blok nih, ya saya blok dulu, ya, saya atur paragrafnya, ya. Saya mainkan di sini line spacing 1,5 line, ini ukurannya 0. Ya. Kemudian dokumen ini, ya, isi dokumen ini, ya kita atur jenis fontnya, misalnya Tahoma, misalnya ukurannya misalnya 12. Kemudian rata kanan kiri kita atur, saya gunakan pakai di sini yang namanya Justify supaya rapi, ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya saya atur supaya dia titiknya sama, ya sama semuanya ya. Saya gunakan di sini misalnya. Ini tab, tab, tab. Nah yang ini ya tinggal saya atur juga sini misalnya. Bisa lagi supaya dia bisa. Ya, oke. Juga sama, tab, tab, ya, blok, gitu. Jadi saya gunakan pakai bold sama underline, ya, seperti itu. Ini saya atur, ya. Nah, misalnya nomor suratnya sama nih, ya, 563. Misalnya di sini adalah SU, ya, strip, misalnya Tikom, bulannya adalah Agustus 2023. Ya, perihalnya misalnya adalah undangan, ya, undangan, sampai tidak ada. Ya, nah ini proses yang ini saya atur tempatnya di posisinya paragrafnya adalah single, gitu ya. Nah, cuma kan ini kepadanya kan belum ada nih kosongnya, masih kosong ya kepadanya ya, gitu. Jadi mau saya isi nih, ya, lihat di sini kita masuk ke my links, ya, kita mainkan my links, ya. Kemudian di sini saya misalnya di mailing itu ada yang namanya select recipient. Saya pilih tipe a new list. Kenapa? Saya akan membuat sebuah database baru. Database apa? Database apa namanya si orang yang akan kita panggil, yang akan kita undang. Kita ya. Contoh tipe a new list. Klik ya. Oke. Misalnya di sini ya kepadanya saya tulis nih misalnya Bapak atau Ibu gitu ya. Misalnya di sini adalah Monica, Monica. Ya, perusahaannya di sini adalah PT Jaya Lestari. Ya, misalnya di sini adresnya Jalan Pembangunan, Pembangunan 1, Pembangunan 1. Ya, kemudian saya masukin lagi di sini new entry lagi ya, set Bapak Ibu. Ya, di sini saya masukin misalnya Ahmad Gojali misalnya. Ya, misalnya PT Mentari. Ya, misalnya Jalan Sudirman. Masukin lagi, klik Bapak, Ibu, ya. Kemudian di sini eh, misalnya Susi Lawati, ya, PT Mercon Indonesia. Ya, misalnya di jalan misalnya Gerage,
Ya, saya bikin ada lima record nih. Jadi disebut dengan record ya, record atau database record ini. Bapak, Ibu, ya di sini misalnya eh, Saiful, ya PT Antara, kan dalam tentara pelajar. Satu lagi, saya masukin sini, Bapak, Ibu, ya. Misalnya di sini Bapak Angga, ya PT Danamon. Ini jalan. Nah, kalau sudah database ini sudah kita buat, kita klik OK, ya. Nanti ini akan berubah nama tipe filenya namanya MDB. MDB ini adalah sebuah tipe file database akses yang dimiliki oleh Microsoft. Gitu. Jadi kita juga bisa bikinnya tidak harus di sini. Misalnya di Excel juga bisa. Jadi Excel akan dijadikan misalnya database bisa. Ya, atau misalnya kita belum punya sama sekali, bisa kita gunakan pakai tadi ya tipe new list-nya. Ya, nanti saya kasih contoh. Kalau misalnya database sudah ada pakai Excel bagaimana masukinya sama aja gitu. Ya, oke. Di sini saya akan contohkan yang pakai karena kita baru belum punya database, saya gunakan pakai database akses gitu ya. Saya simpan di sini satu folder nih. Misalnya dokumen di sini foldernya adalah dokumen latihan. Nah, saya simpan di sini. Ini adalah nama apa nama database-nya surat undangan. Ya, saya klik save. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan di sini? Oke, kita klik ya, klik ya. Di mail list itu di sini ada yang namanya insert match field. Klik ya. Title-nya apa? Masukin spasi, kemudian namanya siapa ya. Itu. Misalnya nanti kita lagi di sini klik ya. Kemudian di sini ada nama perusahaannya ya. Nanti di sini ini saya hapus ganti menjadi misalnya alamat ya. Oke, bagaimana melihat hasilnya? Kita lihat hasilnya nih. Untuk melihat hasilnya kita klik preview result. Maka ketika kita cek lagi selanjutnya, nah, gitu ya. Ini juga sama. Yang ini juga sama nih. Pimpinan apa nih misalnya? Misalnya pimpinan ya sih ini adalah nama perusahaannya. Ya, sama ya. Ini perusahaan sama. Ini sama ya, nama pimpinan. Ya, ketika saya klik ke belakang berubah PT Antara dengan PT Antara. Ya, seperti itu. Oke. Silakan Mbak Resa. Yuk latihan. Ya, siap dulu isi surat kesimpulan. Tadi yang file aja ya Pak, biar langsung gitu. Atau bikin ulang pakai File aja ketik Mbak. gitu. Langsung kayak tadi tuh Mbak, langkahnya tuh Mbak. Ya, file save as gitu ya Mbak. Save as Oke. tipe aja dulu. Save as tipe. Tadi itu yang eh, apa? File departemen itu ya. Ya. Oke. Oke. Coba buka file departemen dulu supaya kita nggak usah bikin logo apa, pop surat lagi. Eh. Yes. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z.
Wah, udah hilang ya. Udah ditimpa berarti itu ya. Udah nggak ada berarti Pak. Tadi Oke, udah saya bikin. oke, sok buat lagi deh. Dari awalnya nggak apa-apa. Sok buat dulu. Tadi udah saya kirim ke ini ya, ke WA ya, kata-katanya tuh. Eh, Ayo. di-
Ini jujur dulu atau diedit dulu aja ya, Pak? Ah, di blok dulu, Mbak. Di blok dulu. Semuanya? Di blok semuanya ya? Ya, blok dulu semuanya. Blok, atur paragrafnya. Atur paragrafnya dulu. Nah, atur paragrafnya. Itu, terus itu tuh yang ada tanda titik itu tuh. Titik apa ya? Tanda panah ke bawah, paling kecil tuh, Mbak. Pojok kanan tuh, Mbak. Paragraf, paragraf, mana paragraf? Oh, Paragraf. iya, iya. Nah, oke, itu kasih dia nol, ya supaya jaraknya nggak terlalu ini banget. Oke, oke. Atau rata kanan kirinya. Nah, oke, sekarang baru atur itunya, apa namanya, hangingnya, hanging. Mana hanging? Hanging itu tuh, yang langsung aja, Mbak, di itu tuh. Tiga, klik tiga itu, Mbak. Klik tiga. Bukan, bukan itu. Hanging itu, Mbak, ini. Yang tiga tuh, Mbak. Yang rule tuh, rule, rules. Oh, ini nih. Ah, klik. Oke, segerakan atur tab. Nah, tab, hmm, tab. Yes. Kalau mau undur di keyboard tuh ada Ctrl Z ya, Mbak. Ctrl Z itu ya. Iya. Oke, langsung tab. Oke. Nah, itu atur dulu. Kasih hanging lagi berapa di situ posisinya? 12 atau 13 gitu ya. Tab. Geser itunya berarti. Nah, sip. Oke. Nah, untuk dari mulai nomor perihal sama lampiran itu diblok lagi, Mbak. Paragrafnya berarti single, Mbak. Dari nomor, dari nomor sampai dengan lem, ya, itu paragrafnya diatur. Itu single. Oke. Nah, yang kepada itu agak ke bawah lagi, Mbak. Itu juga sama single juga tuh, Mbak. Tapi ke bawah, apa, diantar dulu ke bawah tuh, Mbak. Nah, di blok dulu sampai dengan di. Nah, terus diatur sama single juga. Oke. Nah, sekarang isinya tuh jangan lupa hari, tanggal, waktu, tempat itu juga diatur ya. Tadi hangnya udah kan ya? Tinggal di itu aja, di tab aja, Mbak. Tab, tinggal di tab. Ya, oke. Oke, mantap. Nah, sekarang baru tuh masuk ke mailings. Mailings. Terus, Menunggu. Pak, ini nggak ganggu banget ini. Oh, udah. Nah, oke. Hmm. Select recipient. Select recipient. Klik. Ya, tipe new list. Tipe new list. Ya, kenapa tipe new list? Karena kita belum punya database-nya gitu ya. Oke, title diisi Bapak dan Ibu misalnya. Kasih alamatnya address. Yes. Cancel. Oke.
New entry. Bukan sampai kita punya 5 record. Oke, klik OK. Ya, simpan dalam satu folder yang tadi ya. Kasih nama filenya dulu. Nama filenya apa dulu? Misalnya database undangan. Oke, save. Nah, sekarang masukin situ yang terhormat ya. Klik insert field, oke, title, spasi, spasi dulu. Oke, terus itu di bawah first name tuh di enter dulu Mbak. Di bawah first name Yang enter. Enter, nah, nama perusahaan ya. So, insert, ya, insert, oke, company, kemudian D-nya, selain, oke. Sekarang kita lihat, oke, di situ, insert nama perusahaannya, oke. Preview result mengenai hasilnya. Nah, nah itu yang tadi yang di alamat itu ya, itu agak geser ke kanan ya, Mbak. Geser. Gesernya, jangan pakai itu. Tuh ada di atas tuh, Mbak. Ada itu tuh, Mbak. Hanging tuh, Mbak. Hanging di atas tuh. Paling atas, paling atas, paling atas. Enggak. Hangingnya itu paling atas, Mbak. Geser, Mbak. ini Pak, Ya, disamain aja tuh. Gimana? boleh. Tadi Eh, nomornya. lepas. Nah, Iya. udah ya. Gitu ya. Jadi pastikan kalau kita di surat, perhatikan posisi komposisi kanan kirinya diatur, atasnya diatur, gitu ya, Mbak. Oke, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya diminta nih, ya kan, dalam bentuk PDF misalnya, ya kita diminta cetak dalam bentuk PDF. Kan itu tadi ada 5 record ya. Iya, Nah, berarti kalau dicetak dalam bentuk PDF itu harusnya ada berapa record? ada 5. Ada 5 ya. Iya, Bagaimana kalau misalnya kita cetak dalam bentuk PDF? Coba gimana caranya? Bisa nggak? tuh PDF.
Ya, coba simpan. Misalnya undangan gitu. Undangan dua deh gitu, undangan dua. Undangan dua. Ya, itu masih ini kan ya. Sekarang simpan dalam bentuk PDF. Gimana caranya? Yuk. Yuk, coba. Di export ya, Pak. Oh, jangan. Oh, langsung aja di save kayak gini. Coba, bisa nggak? CTRL-X. Coba. Karena nanti di soal ujian tuh ada gitu tuh, Mbak. Jadi Mbak nanti suruh mencetak, kalau itu ada 5 record, ya ada 5 record, maka harus satu file itu berisi 5 record gitu loh, Mbak. Kan tadi atas nama, misalnya Bapak Restu, Bapak eh, Bapak Prayitno gitu kan ya. Ya. Jadi ada satu file itu ada 5 record gitu. Oke, gini Mbak, caranya Mbak. Coba stop dulu. Yes. Kalau kita misalnya diminta, nanti ada soal begitu ya. Kalau diminta seperti itu, maka kita bisa gini Mbak. Caranya begini. Ya, maka lihat di sini nih, ya. Dia kan masih di manage ya. Klik finish match, ya. Kemudian di sini ada print dokumen, ya. Kalau dia dicetak dalam bentuk apa namanya pakai printer, langsung saja gitu ya. Klik OK, gitu kan ya. Nanti printernya apa? Maka 5 record tadi dia langsung print sendiri, sebagainya. Ya, nanti buktikan aja kalau misalnya di rumah Mbak Resa ada printer, coba cek kayak gitu ya. Dicetak pakai printer itu. Ya, kalau misalnya nanti ada instruksinya, cetaklah dalam bentuk PDF. Nah, yang dimaksud dengan cetak dokumen dalam bentuk PDF karena itu ada 5 record, maka satu file harus berisi 5 undangan, undangan record. Caranya bagaimana? Kita klik sini ya, klik ya. Di sini lihat ya Microsoft Print to PDF ya, klik OK ya. Kita simpan di sini misalnya. Filenya adalah tadi ya undangan ya. Maka kita klik save ya. Kita pengen lihat seperti apa hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Saya masuk ke sini dokumen, saya buka. Benar nggak dia tercetak 5 record itu satu filenya? Ini kan satu file ya, satu file ya, namanya undangan. Saya buka, klik klik. Ya, sebentar. Ini ya, nama filenya adalah undangan ya. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah ini ya, lihat. Ini adalah record satu. Ini adalah record dua. Ini adalah record tiga. Gitu ya Mbak. Bisa ya. Oke. Saya tambah lagi satu lagi ya. Ini kan undangan belum ada ininya ya tantangannya ya. Kita sih tantangan ya. Masukin tantangannya nih. Ya, maka saya klik di sini ya. Saya masukkan insert ya. Nah, tantangan kalau misalnya perusahaan itu sudah punya tantangannya ya silakan diisi. Tapi kalau misalnya belum ya kosongin gitu ya. Contoh aja undangan ya. Saya masukin this device. Ini tantangannya sudah saya scan misalnya nih ya. Sudah saya scan sama stempelnya gitu ya. Maka ini saya masukkan tombol tantangan ya.
Saya atur web text-nya, kontak, ya. Saya simpan dulu, klik simpan. Tapi di mailing, saya juga simpan lagi mailings, ya, finish, print dokumen, recordnya adalah all, ya, PDF, oke, ya, saya simpan sama undangan juga, save. Yes, kita lihat. Oke, sambil nunggu, coba silakan Mbak Risa sekarang. Aduh. Ini belum kepindah ternyata. Nah, coba sampai dulu. Sama itu ya tadi yang demikian surat undangan juga belum masuk ke atas ya. Yang mana, Pak? Yang demikian surat undangan ini harus di atas tuh ya. Oh, yang ini ya. Nah, yang ke atas tuh. Letakkan di setelah tersebut ya. Nah, Bisa langsung pakai rule ini nggak sih, Pak? di blok aja dulu, di blok dulu, di blok dulu. Dari mulai hormat kami itu di blok. Ya, geser langsung. Di tab atau langsung di ini aja? Ini ya, dia tapi hanging, hanging, geser. Hanging paling atas tuh. Eh, Kontrol Z, kontrol Z ya, kontrol Z. Itu hanging paling atas coba, hanging paling atas. Bukan itu, bukan, bukan. Nah, tadi, nggak usah pakai itu. Hanging paling atas, mana hanging paling atas? ke kedua laptop saya ketutupan sama, nah, ada di mailings. Nggak, dia geser dulu mbak, geser dulu ke kanan, ya pakai hanging. Nah, Ini iya, hanging top namanya tuh, indent. Oke, silakan sekarang di PDF. di save lagi ya. Boleh, share dulu. Itu masuk ke, langsung aja save aja udah kan udah simpen ya. Oh Nggak ya, usah save lagi, nggak usah save lagi udah. Tuh, karena ketika kita klik save, udah. Langsung mana? Ke mailings. Mailing, finish. Oke, print dokumen, all. Coba sih cari PDF ada nggak? Nah, itu ada tuh, Microsoft Print to PDF. Ya, klik. Oke, simpan ke dalam folder. Kasih nama, kasih nama dulu. Namanya undangan. Oke, save. Oke, coba sekarang lihat hasilnya gimana. Coba buka buka foldernya, buka filenya yang tadi, buka folder dulu. Tadi kan di folder pelatihan komputer ya. Buka file undangan. kelihatan nggak Pak? Ini lagi saya hasilnya. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Coba di stop dulu, dipilih yang desktop tuh Mbak, screen-nya. Coba. Nah, itu kan kelihatan kan ya. Nah, itu ada ya, 2 dari 5 gitu kan ya. Iya. Nah, gitu kan. Bisa ya Mbak? Oke Pak. Kira-kira langkahnya hafal gak tuh? Ingat gak tuh? Ingat
Nanti saya coba lagi gitu sih Pak biasanya. Coba lagi ya Mbak. Oke. Baik Mbak Resa, hari ini ya sore ini kita cukupkan dulu ya. Iya. Oke, besok kita lanjut lagi setelah Jumatan ya jam 1 ya. Besok, ya boleh Pak. Jam 1. Sabtu bisa nggak Sabtu? Sabtu bisa Pak saya. Bisa ya. Jadi Sabtu itu mengganti yang kemarin tuh apa namanya hari Selasa kita kemarin ya berarti Rabu ya Rabu. Iya. supaya cepat itu materinya. Oke Mbak. Baik Mbak Resa dari saya simpulkan terlebih dahulu hari ini kita sudah belajar ya bagaimana cara kita menggunakan pakai table, kemudian penghitungan di table Word, kemudian kita menggunakan pakai smart app untuk sebuah organisasi, ya struktur organisasi, kemudian kita membuat apa namanya kop lembaga atau institusi di dalam header dan footer, pemanfaatan header dan footer ya. Gitu. Kemudian kita menggunakan pakai mail batch untuk membuat sebuah surat undangan. Gitu ya. Besok kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Dari saya cukup sekian, Mbak Resa. Terima kasih. Sampai jumpa besok jam 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti maaf, ini recordannya saya boleh minta gak ya Pak? Kalau Boleh. sewaktu-waktu mungkin ada yang saya lupa gitu. Boleh. Nanti saya share ya. Oke, Oke. terima kasih Pak. Terima kasih Oke. banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.